Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang RF Planning. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yesidi Melinda. Saya bersama dua teman saya, yaitu Ari Effendi nomor absen 3 dan Najlina Oksa Putra Iwan absen 18. Nah, sebelumnya apa sih RF Planning itu? Jadi, RF planning atau radio frequency planning merupakan proses yang komprehensif dan sistematis yang digunakan dalam desain, penyebaran, dan optimalisasi jaringan komunikasi nirkabel. Tujuannya RF planning sendiri itu untuk memastikan pemanfaatan spektrum RF yang efisien, meminimalkan gangguan, dan menyediakan layanan komunikasi yang andal dan berkualitas tinggi. Nah, selanjutnya itu ada coverage planning. Apa sih coverage planning itu? Coverage planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah akan di-cover di daerah tertentu. Jadi coverage planning ini bertujuan untuk menentukan jumlah site sesuai dengan luas wilayahnya. Nantinya suatu wilayah akan digolongkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, daerah dense urban, yaitu perkotaan yang besar atau metropolitan. Yang kedua, daerah urban, perkotaan yang kecil dan sedang. Yang ketiga, ada daerah suburban, gabungan antara daerah pemukiman penduduk dengan sejumlah kecil industri. Dan yang terakhir ada daerah rural, yaitu daerah terbuka dengan populasi penduduk yang masih kecil. Selanjutnya ada capacity planning. Capacity planning merupakan suatu bentuk perencanaan dalam membangun jaringan di suatu daerah berdasarkan jumlah pengguna atau user. Perencanaan ini bertujuan untuk menentukan jumlah site yang dibutuhkan dalam suatu wilayah tertentu sesuai dengan kapasitas yang telah dihitung. Nah, intinya suatu wilayah ini tuh digolongkan sama seperti pada capacity planning, yaitu ada daerah rural, suburban, urban, maupun dense urban. Selanjutnya ada parameter RF planning. Untuk parameter sendiri itu ada 4. Yang pertama ada RSSI atau Received Signal Strength Indicator. RSSI merupakan parameter yang menyatakan keseluruhan daya sinyal termasuk interferensi dan noise yang diterima oleh user dalam satuan dBm. Yang kedua ada RSRP atau Reference Signal Received Power. RSRP merupakan rata-rata pada kontribusi power resource elemen yang membawa referensi sinyal yang dianggap sebagai pengukuran bandwidth frekuensi. Nah, untuk dua parameter lainnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, di sini ada parameter RF planning. Yang pertama ada RSRQ, yaitu Reference Signal Received Quality. RSRQ merupakan parameter yang menentukan kualitas dari sinyal yang diterima. RSRQ memberikan informasi tambahan ketika RSRP tidak cukup untuk memutuskan melakukan handover atau cell reselection. Yang kedua ada SINR, yaitu Signal to Interface Noise Ratio. Nah, SINR ini merupakan parameter untuk menghitung rasio level kualitas dan kekuatan sinyal antara sinyal utama yang ditransmisikan dengan interferensi dibandingkan dengan nilai rata-rata power yang diterima dengan interferensi dan noise. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang kelompok kami dapatkan, yaitu dengan judul analisis jaringan 5G 2300 MHz dengan menggunakan menara 4G LTE yang tersedia di Kota Semarang. Pendahuluan,
Implementasi jaringan 5G di Indonesia saat ini belum menyeluruh dan baru diterapkan di beberapa kota besar, sedangkan frekuensi untuk penyelenggaraan 5G telah disediakan. Salah satu frekuensi yang digunakan yaitu 2300 MHz. Kondisi jaringan seluler saat ini, jaringan 5G adalah yang dominan di Indonesia dan beroperasi pada frekuensi 1800 MHz. Target dari simulasi ini adalah throughput pengguna lebih dari 100 Mbps untuk downlink dan lebih dari 50 Mbps untuk uplink. Nilai RSRP dan SINR downlink dan uplink yang sesuai dengan target KPI yang ditetapkan operator, serta nilai kapasitas untuk trafik pengguna yang terhubung ke jaringan lebih dari 80% dan beban sel lebih dari 80%, sehingga didapatkan perencanaan infrastruktur jaringan 5G yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini merupakan studi pengembangan untuk mengulas mengenai analisa dan perencanaan infrastruktur penempatan GNOT-B 5G. Pada GNOT-B 4G yang tersedia pada suatu penyedia layanan telekomunikasi seluler dengan penentuan daerah layanan, penempatan transmitter, penentuan model propagasi, dan pemetaan cakupan area layanan sehingga menjadi lebih baik dari jaringan 4G yang ada sebelumnya. Yang pertama ada dimensioning. Perhitungan cakupan 5G menggunakan model propagasi 3GPP TR38901 versi 16 sesuai dengan rekomendasi perhitungan yang telah diperbarui. Frekuensi tanggal downlink dan uplink yang digunakan adalah pada 2300 MHz, bandwidth N40, bandwidth 50 MHz, ARF-CN 460.000. Yang kedua, perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas jaringan memiliki tujuan untuk mengetahui estimasi kecepatan data dengan mempertimbangkan kebutuhan trafik pengguna di suatu wilayah. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Studi simulasi ini menggunakan model propagasi 3GPP TR38901 atau menghitung path loss pada peta digital setiap pikselnya pada simulasi parameter. Nah, tabel 6 ini menunjukkan nilai hasil perhitungan path loss atau dibandingkan perhitungan manual. Berdasarkan dari tabel 6 ini didapatkan nilai selisih untuk setiap pengukuran didapatkan hasil yang sama yaitu 1,64 dB. Hasil ini menunjukkan pengukuran path loss atau memiliki validasi terhadap pengukuran path loss manual. Untuk hasil pembahasannya, A1, peta morfologi berdasarkan tabel 8, kepadatan penduduk pada suatu daerah, maka Kota Semarang merupakan area yang termasuk dalam area urban, sebagaimana dijelaskan pada tabel 8. Hal ini sesuai dengan data dari Balai Statistik Kota Semarang untuk tahun 2022, bahwa kepadatan penduduk Kota Semarang adalah sebesar 4.441 jiwa per kilometer persegi, sesuai dengan gambar 2. Jadi gambar 2 ini adalah yang tadi itu adalah persebaran penduduknya. Kemudian terkait luas area Kota Semarang sendiri itu 373,8 km persegi, terdiri dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan, di mana terdapat 401 INOT-B. INOT-B sendiri adalah istilah dalam jaringan seluler LTE atau Long Term Evolution yang merujuk pada stasiun basis atau base station dalam arsitektur jaringan LTE.
InnoB merupakan bagian dari infrastruktur inti LTE yang bertanggung jawab untuk mengatur transmisi data nirkabel antara perangkat seluler dan jaringan LTE seperti itu. Area ini berkontur datar pada bagian utara dan bagian selatan berkontur perbukitan, merupakan pusat kota, pusat pemerintahan, kawasan industri, dan juga pelabuhan. Seperti itu. Kemudian ada dua, yaitu analisis cakupan. Yang kedua yaitu analisis cakupan. Yang pertama bisa dilihat dari parameter kapasitas throughput. Teknologi 5G memiliki nilai persyaratan standar throughput lebih tinggi daripada jaringan 4G, di mana sesuai dengan rekomendasi ITUR, nilai kelajuan data pengguna untuk 100 Mbps downlink dan uplink itu sebesar 50 Mbps. Dalam standarisasi KPI operator dengan mempertimbangkan kebutuhan pelanggan di lapangan, maka untuk KPI jaringan 5G dinyatakan baik apabila 80% itu lebih dari ataupun sama dengan 100.000 kbps downlink dan 80% lebih dari ataupun sama dengan 50.000 kbps uplink seperti itu. Kemudian untuk parameter yang kedua ada parameter kualitas SINR, yang mana ini adalah parameter untuk menghitung rasio level kualitas dan kekuatan sinyal antara sinyal utama yang ditransmisikan dengan intervensi dibandingkan dengan nilai rata power yang diterima dengan intervensi dan juga noise. Intervensi ini adalah gangguan ataupun ketumpang tindihan sinyal akibat gangguan dari sinyal lain seperti itu. Dan juga simulasi kualitas berdasarkan SINR terbagi menjadi dua, yaitu PDSCH C dalam kurung I plus N untuk downlink dan PUSCH dan PUCCH C dalam kurung I plus N untuk uplink seperti itu. Kemudian untuk hasil pembahasan berikutnya, untuk parameter berikutnya yaitu ada parameter cakupan RSRP. Mohon maaf, RSRP adalah parameter level kuat sinyal pada suatu sel jaringan yang digunakan untuk mengukur daya linier rata pada resource element yang membawa informasi sinyal pada lebar bandwidth frekuensi yang digunakan. Semakin dekat jarak pengguna dengan site, maka akan semakin tinggi nilai RSRP yang diterima pengguna. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya semakin dekat antara pengguna dengan site, maka level kuat sinyal pada suatu sel jaringan itu akan semakin kuat, gitu ya. Terus kemudian ada analisis MCS atau Modulation Code Scheme. MCS didefinisikan sebagai sejumlah bit yang dibawa oleh satu resource element atau di sini bisa disingkat RE. Ya, MCS tergantung pada kualitas sinyal radio dalam sambungan nirkabel. Berarti semakin baik dari kualitas sinyal radio, semakin tinggi nilai dari MCS-nya. Kemudian apabila nilai MCS-nya semakin rendah, maka semakin buruk juga kualitas sinyal radio ini. Nilai MCS dan SINR saling berhubung untuk menghasilkan throughput jaringan. Itu. Kesimpulannya dari pembahasan yang dibahas oleh teman-teman saya dan juga yang saya terangkan tadi berdasarkan PPT dan jurnal yang saya baca. Jadi kesimpulannya apa? Simulasi penempatan di node B pada I-node B existing mengalami peningkatan nilai parameter dan nilai KPI pada hampir semua simulasi cakupan. Gitu. Untuk throughput downlink menghasilkan nilai sebesar 112 Mbps dan nilai KPI sebesar 65,65%.
di mana untuk target rata downlink throughput lebih dari 100 Mbps sudah tercapai. Berarti targetnya itu tadi kan lebih dari 100 Mbps nih. Nah, udah tercapai karena menghasilkan nilai senilai 112 Mbps. Akan tetapi secara KPI masih belum bisa memenuhi, sehingga untuk jaringan 5G masih dibutuhkan adanya optimasi untuk optical antena, dan apabila tidak memungkinkan dilakukan dengan penambahan site baru, maka ketika nantinya kita lakukan optimasi dan tidak memungkinkan dengan penambahan site baru, sedangkan untuk simulasi kapasitas jaringan 5G menghasilkan nilai yang baik ini teman-teman. Untuk jumlah trafik pengguna yaitu sebesar 40.258 pengguna atau sebesar 98,1% yang terhubung dengan maksimal throughput 264.915 Mbps untuk downlink. Ingat teman-teman, itu untuk downlink, dan juga 372.654 Mbps untuk uplink. Saya rasa demikian pembahasan dari jurnal yang saya dan teman-teman saya cari, kelompok saya cari. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman saya tadi ataupun mewakili saya sendiri meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.